Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, untuk kelompok 1 ya yang hari ini tidak berangkat ke sekolah ya karena tidak jadwalnya, yaitu nanti belajarnya di rumah ya. Nah, anak-anak bisa menyimak ya video dari Ustadz ya, dan yang belum bisa hadir di sekolah ya, kalian juga bisa menyimak video dari Ustadz juga ya. Nah, kita akan melanjutkan materi kemarin ya, di tema 1 subtema 2 ya, manusia dan lingkungan, dan masih di pembelajaran yang kedua ya. Nah, sebelum kalian belajar ya dan mengerjakan tugasnya nanti, nah kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar nanti materi atau ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat ya. Oke, setelah kalian berdoa ya, kalian bisa pause dulu videonya ya, di stop dulu, nanti kalian bisa berdoa. Setelah berdoa, kalian siapkan buku tematiknya ya, dan buka halaman 72. Ya, di situ ada bacaan ya. Asik sekali ya aktivitas membaca itu ya, apalagi jika membaca sebuah buku ya secara menyeluruh. Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka atau prediksikan sebelumnya dengan melihat sampul atau cover buku tersebut ya. Karena memang sampul cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku ya. Misalnya ada buku matematika ya, pasti judulnya di situ besar matematika ya. Nanti di dalamnya juga akan memuat materi-materi tentang matematika ya. Dan juga buku yang lain ya. Misalnya buku tematik tema 1 ya, nanti di dalamnya juga ada materi-materi ya yang mengenai tentang tema 1 ya. Nah, cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku ya. Cover atau sampul buku merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas 2 sisi ya, yakni depan dan belakang ya. Nah, kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku ya. Itu tentang cover atau sampul buku ya. Lanjut lagi, kita ke unsur-unsur buku. Masih di halaman 72 ya. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut ya. Di buku itu ada 7 ya, 7 unsur buku ya pada cover yang baik ya. Yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok ya. Jenis hurufnya ya, pemilihan jenis huruf juga harus tepat ya, agar judul itu juga menarik untuk dibaca ya. Kemudian yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami ya. Nah, biasanya kalimat penjelas ini tulisannya lebih kecil dari judul buku ya. Itu ciri-cirinya. Kemudian yang ketiga, terdapat nama penulis ya, nama penulis buku siapa ya. Kemudian nomor 4, terdapat identitas penerbit ya, penerbitnya siapa ya yang mencetak buku. Kemudian yang nomor 5, menyertakan gambar yang menarik. Nah, ini yang paling besar ya, yaitu gambar buku ya, gambar ilustrasi buku. Kemudian yang nomor 6, terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang ya. Nah, biasanya ada sinopsis bukunya di belakang buku ya.
Kemudian yang terakhir ada identitas buku pada punggung buku ya. Nah, nanti kita bisa lihat punggung buku itu sebelah mana ya. Anak-anak buka halaman 73. Nah, di situ coba kalian amati contoh covernya ya. Baca contoh cover buku. Nah, yang pertama kita lihat judulnya ya. Judul buku. Ini adalah judul bukunya ya, yaitu Cerdas dan Bugar ya. Nah, judul buku biasanya tulisannya paling besar ya. Itu ciri-cirinya ya, judul buku. Kemudian setelah judul buku ada kalimat penjelas ya. Kalimat penjelas judul ya. Nah, biasanya tulisannya itu lebih kecil ya daripada judul buku ya. Judul buku itu lebih besar ya tulisannya. Ini ada kalimat penjelas judul, kemudian lanjut ada ini nama penulisnya ya, nama penulis buku ya. Di situ ada Priyono dan Marianto ya, nah, penulis bukunya. Setelah penulis buku ada identitas penerbit ya, ini adalah identitas penerbit. Kemudian ada ini ya, ada gambar cover ya. Nah, biasanya gambar cover ini ya berhubungan dengan judul pastinya ya, berhubungan dengan judul buku ya, gambar cover. Nah, ini judul bukunya tentang cerdas dan bugar ya, berarti ini buku PJOK atau buku olahraga ya. Nah, maka gambarnya ya tentang olahraga ya. Di situ ada beberapa anak ya yang sedang berlari ya, olahraga lari. Nah, kemudian setelah gambar cover ya ada sinopsis buku ya. Ini sinopsis isi buku ya. Biasanya letaknya di belakang buku ya. Ini sinopsis buku. Kemudian setelah sinopsis, nah ini adalah identitas buku pada punggung buku ya. Nah, ada cover depan, ada cover belakang, ada punggung buku ya. Ini namanya punggung buku ya. Ingat ya, ini namanya punggung buku. Di situ ada judul bukunya ya. Ini judul bukunya. Kemudian ada kalimat penjelas judul. Ini ada kalimat penjelas judul dan nama penulis buku ya. Di dalam buku punggung buku ini ada itu ya. Nah, sekarang untuk tugas kalian, nah coba kalian ya buat gambar pada cover atau sampul buku. Kamu dapat membuatnya dengan judul dan kreasi kalian masing-masing ya. Kalian bisa tulis judulnya dulu, judulnya apa ya. Kemudian kalian tulis nama penulisnya ya. Kemudian kalian tulis penerbitnya. Kemudian kalian gambar ya. Nah, itu cara mengerjakannya ya. Kalian tulis judulnya, judul bukunya yang ingin kalian gambar ya. Judul bukunya apa? Misalnya judul bukunya tentang dongeng siput dan kelinci boleh ya. Berarti nanti gambarnya ada kelinci, ada siput ya. Nah, kemudian kalian tulis nama penulisnya ya. Nah, kemudian kalian tulis juga penerbitnya ya. Bebas. Oke ya. Setelah kalian mengerjakan ini ya, menggambar cover. Nah, ini ada beberapa soal. Nah, nanti kalian jawab ya dengan tulis jawabannya saja di buku kalian masing-masing ya. Ini untuk nomor 1. Bagian buku yang berupa gambar ilustrasi serta bisa mewakili isi buku adalah apa ya? A. Cover, B. Daftar isi, C. Indeks, D. Daftar pustaka. Nah, kalian pilih, kalian jawab ya. Kemudian kalian tulis di buku tulis masing-masing jawabannya saja ya. Ini untuk nomor 1. Nah, kalian bisa mengerjakannya di stop dulu boleh ya. Videonya di stop dulu, kemudian kalian kerjakan ya. Ini untuk nomor 1, kemudian nomor 2 ini. Sampul yang terdapat pada buku bacaan harus memenuhi unsur-unsur berikut. Nah, kecuali, ada kata kecualinya ya. Nah,
Kalian pilih. A. Terdapat identitas penerbit. B. Terdapat judul dengan gaya tulisan yang menarik. C. Disertai dengan gambar yang bagus. D. Disertai harga buku dan promo dari penerbit ya. Itu untuk soal yang nomor 2 ya. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 3. Berikut ini bagian yang tidak terdapat di cover depan buku adalah, nah yang enggak ada di cover buku depan ya. Apa saja yang enggak ada ya? A. Penulis. B. Judul buku. C. Penerbit. D. Nomor ISBN ya. Nah, kira-kira yang tidak ada di depan cover buku yang mana ya? Itu untuk nomor 3. Soal nomor 4. Gambar yang digunakan untuk mendukung isi suatu bacaan disebut gambar titik-titik. A. Kartun. B. Karikatur. C. Ilustrasi. D. Abstrak ya. Ini gambar yang digunakan untuk mendukung isi buku ya. Biasanya gambarnya gambar apa ya. Nah, untuk soal nomor 5. Nama penulis terdapat di bagian titik-titik buku. Nah, di bagian apa ya? A. Cover. B. Tengah. C. Akhir. D. Sinopsis. Ya, coba kalian pilih ya. Nama penulis itu biasanya terdapat di bagian mana ya. Dan soal yang terakhir ya, soal esai. Tuliskan 3 unsur dalam sebuah cover buku ya. Tadi di materi ya, di videonya itu ada 7 unsur dalam buku ya. Di buku tematik juga ada ya, 7 unsur buku, 7 unsur sebuah cover buku ya. Kalian bisa tulis 3 saja ya. Oke, itu untuk tugas hari ini ya. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, jangan lupa tugasnya ya tadi ya, yaitu membuat gambar pada cover atau sampul buku ya. Nah, cara membuatnya tadi kalian bisa tulis judulnya dulu, judul buku, kemudian nama penulisnya, kemudian kalian buat gambarnya ya. Nah, oke ya, setelah kalian mengerjakan tugas ya, nah jangan lupa ucapkan terima kasih ya kepada kedua orang tua kalian yang telah mendampingi atau memberikan fasilitas kepada kalian untuk belajar hari ini ya. Nah, Ustadz akhiri ya video pembelajaran hari ini. Apabila ada salah kata dalam menjelaskan, Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.